Salam, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ini kita tetap dikaruniakan kekuatan, kesehatan, kecukupan dalam banyak hal. Sekalipun kita sering juga diperhadapkan dengan masalah-masalah dalam hidup ini, tidak membuat kita menjadi lemah, tidak membuat kita menjadi mundur, tetapi justru sebaliknya membuat Bapak Ibu dan saya tetap kuat di dalam Tuhan. Di kesempatan ini saya mengajak sidang jemaat untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya ulang sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita untuk kesempatan ini adalah tindakan Tuhan. Bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupan setiap orang yang telah menyerahkan diri dan percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Ya, Tuhan pasti melakukan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sekalipun bisa jadi orang berkata, sudah selesai, sudah tidak ada jalan lagi. Bisa saja orang berkata, tamat, tidak ada jalan. Tetapi saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan pasti bertindak. Di tengah-tengah sudah selesai, sudah tamat, tidak ada jalan lagi, sudah menemukan jalan buntu. Tidak, sidang jemaat. Asalkan orang itu, pertama, dia menyerahkan dirinya, hidupnya kepada Tuhan. Kedua, dia percaya penuh kepada Tuhan. Kalau dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia percaya penuh kepada Tuhan, dia akan melihat bagaimana Tuhan bertindak, berkarya, mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau mau melihat bagaimana Tuhan bertindak atas diri seseorang, lihatlah sejauh mana penyerahannya dan sejauh mana kepercayaannya kepada Tuhan. Ini titik awal. Ini hal yang sangat penting menentukan, sidang jemaat. Hanya orang yang menyerahkan dirinya dan percaya penuh kepada Tuhan, saya ulang sekali lagi, yang akan melihat tindakan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan pernah bertindak atas kehidupan seseorang yang tidak pernah menyerahkan diri dan percaya penuh kepadanya. Jadi orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan fokus hidupnya dalam segala hal. Sekalipun dia berada di situasi yang sulit, dia berada di keadaan yang rendah, keadaan yang biasa, dia akan mengalami, dia akan melihat bagaimana Tuhan merangkai kehidupannya. Tidak hanya dirinya, tetapi juga generasinya, keluarganya akan mengalami karya Tuhan, tindakan Tuhan atas kehidupannya. Kita bisa melihat sebagai contoh sidang jemaat, orang yang menyerahkan dirinya dan percaya penuh kepada Tuhan,
Sehingga ia mengalami karya Tuhan, dia melihat tindakan-tindakan Tuhan atas kehidupannya, yaitu Abraham. Pada saat Tuhan memanggil Abraham, Abraham merespon dengan menyerahkan diri dan percaya penuh kepada Tuhan. Dia meninggalkan sanak familinya, dia meninggalkan kampung halamannya, dia meninggalkan kebudayaannya, dia meninggalkan tempat di mana dia dilahirkan, di mana dia dibesarkan. Dia pergi memenuhi panggilan Tuhan, dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu benar-benar seiring perjalanan waktu tergenapi. Sekalipun dalam kehidupan Abraham itu tidak mudah, sidang jemaat. Kita bisa melihat bagaimana dia harus berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana dia harus berada di tengah-tengah bangsa Mesir saat di mana dia tinggal, berada dalam situasi yang sulit, kelaparan. Dia coba menyiasatinya dengan mengaku bahwa istrinya adalah saudaranya. Bagaimana dia harus berbagi tempat dengan Lot, ponakannya, sidang jemaat, dan bagaimana dia harus menyelesaikan konflik keluarga di antara kedua istrinya. Dan bagaimana Abraham akhirnya bisa melihat pertumbuhan, perkembangan keturunannya, yang akhirnya Alkitab mencatat, Alkitab mengisahkan Abraham dengan keturunannya sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan. Abraham contoh nyata di dalam dia memenuhi panggilan Tuhan, yaitu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, dan dia percaya penuh kepada Tuhan. Luar biasa sidang jemaat. Selain Abraham, saya contohkan lagi, yaitu Ayub. Ayub adalah pribadi yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ayub juga adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi keluarga yang tidak mudah, yaitu di mana dia harus kehilangan anak-anaknya, di mana dia juga harus kehilangan harta bendanya, di mana dia harus kehilangan sahabat-sahabatnya, dia harus kehilangan kesehatannya, dia dalam keadaan sakit. Bagaimana dia diperhadapkan dengan istrinya yang bukannya mendukung, bukannya menguatkan, bukannya menghiburkan. Tapi kita melihat Abraham maupun Ayub sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, sidang jemaat. Bagaimana tindakan Tuhan, karya Tuhan atas diri Ayub? Kita melihat keluarganya dipulihkan, sidang jemaat. Anaknya, hartanya, sahabat-sahabatnya, istrinya dipulihkan Tuhan. Yaitu di mana Tuhan mengganti hartanya yang hilang. Tuhan mengganti anaknya yang meninggal. Dan Tuhan memulihkan sahabat-sahabatnya untuk kembali datang kepada Ayub. Demikian juga dengan kesehatannya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti bertindak cepat atau lambat untuk mereka yang benar-benar berserah kepada Tuhan dan benar-benar
mempercayai Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur juga mengatakan, dari sejak muda sampai ia tua, dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah melihat hidup orang benar untuk meminta-minta keturunannya. Ya, semuanya Tuhan berkarya di sana, Tuhan bertindak di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari-hari ini kita melihat, kita mengalami, kita diperhadapkan dengan situasi atau keadaan yang tidak pasti, keadaan yang sulit, yang kadang-kadang menekan jiwa kita. Sepertinya sekarang ini ada jalan buntu, sepertinya kita tidak kuat, sepertinya kita tidak sanggup lagi. Sidang jemaat, nantikan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Teruslah mempercayai Tuhan dalam kehidupan ini. Teruslah berserah kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan dirinya. Tapi diberkatilah orang oleh Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang senantiasa mempercayai Tuhan dalam kehidupannya. Jadi sidang jemaat, jangan mudah kecewa, jangan mudah mundur, jangan mudah menyerah dikala diperhadapkan dengan situasi atau keadaan-keadaan sulit dalam kehidupan kita. Apakah mengenai rumah tangga kita, mengenai usaha kita, mengenai kesehatan kita, mengenai pekerjaan kita, mengenai relasi kita, mengenai orang-orang yang mungkin saja tidak suka, yang mungkin saja memusuhi, membenci, dan menginginkan kebinasaan kita. Jangan pernah takut, sidang jemaat. Ada Tuhan yang akan bertindak atas kehidupan kita. Jadi saya berharap Bapak Ibu, kita semua, siapapun dia, mari kalau kita dipanggil Tuhan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, percayailah Tuhan dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya, dari sejak awal sampai hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan yang memanggil kami, meminta kami untuk menyerahkan diri, untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sehingga kami boleh melihat tindakan-tindakan Tuhan atau karya Tuhan atas kehidupan kami. Hamba berdoa supaya setiap sidang jemaat-Mu dihiburkan, dikuatkan. Hamba-Mu berdoa supaya setiap sidang jemaat-Mu tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap sidang jemaat-Mu tetap memiliki kesaksian yang hidup. Hamba berdoa supaya setiap keluarga dari tiap-tiap sidang jemaat-Mu sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, untuk politik, untuk kehidupan berbangsa bernegara. Biarlah politik, biarlah kebudayaan, biarlah kehidupan berbangsa bernegara tetap ada dalam pertolongan Tuhan, supaya negara kami tetap damai, jauh dari kekacauan. Karenanya kami terus berdoa supaya setiap masyarakat mendukung pemerintah kami. Setiap masyarakat berdoa bagi bangsa dan negara ini. Setiap masyarakat berusaha untuk tetap eksis. Karenanya karuniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah,
supaya mampu menata, mengelola negara ini dengan baik, dengan benar, sehingga bangsa dan negara kami boleh bangkit, boleh maju di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani, dengan keluarganya. Tuhan sungguh tolong, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk mereka yang menghadapi kesulitan pekerjaan, kesulitan di dalam mencari nafkah, supaya mereka semua tetap memiliki penyerahan kepada Tuhan dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan pelihara, dan yang ada dalam masalah supaya menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.